Jadi kalau si Somad menghina salib, ya karena kebodohannya, menunjukkan dia benar-benar tidak mampu berpikir waras dengan menghina salib. Dan siapa saja yang menghina salib, sudah banyak korban saudara-saudara. Walaupun di sana di situ bukan Tuhan Yesus, dan di salib itu bukan Roh Kudus, ya. Kalau salib di belakang saya ini hanyalah kayu yang dibuat palang seperti itu. Jadi tidak perlu marah kepada Dul Tomat yang menghina Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Salam saudara-saudaraku. Saya berada di tempat retreat. Ini Biblos Internasional. Tempat retreat khusus untuk orang-orang Kristen. Tapi kalau orang Islam mau boleh datang, nggak ditutup, asal jangan merusak. Biasanya salib aja dirusak itu. Tuh, salib itu mau dirusak sama dia. Tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mau berbicara khusus untuk salib. Salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib yang terkenal adalah Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Untuk orang yang tidak memahami makna salib, kalimat ini terdengar seperti teriakan yang menunjukkan ketakutan, keputusasaan, sehingga kematian Yesus di atas kayu salib dianggap identik dengan kekalahan dan kegagalan dari seorang anak manusia. Jadi, jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia berteriak? Bukan karena takut atau tak berdaya. Jika dia memang takut, dia bisa saja melarikan diri dan membereskan semuanya. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan dibawa ke bukit Golgota. Yang kedua, bukan karena tidak berani mati. Jikalau ia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, betapa mudahnya bagi dia untuk mempertahankan kehidupannya. Dan yang ketiga, bukan karena dia Tuhan, bukan karena dia bukan Tuhan yang hidup. Sebelum Yesus berkata Eli, Eli, lama sabachthani, Yesus berkata kepada penjahat yang disalibkan bersamanya, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di atas kayu salib, Yesus menyelamatkan orang itu. Nah, ada paradoks di atas kayu salib. Yesus adalah anak Allah yang kuat, namun dia tampak lemah dan tersalib. Namun walaupun dia tersalib, dia juga menyelamatkan orang yang tidak berdaya. Lalu mengapa Yesus teriak di atas kayu salib? Terpisah dari Allah yang maha suci. Yesus yang tidak berdosa sudah menjadi berdosa, bukan karena ia berbuat dosa, tapi karena ia memikul seluruh dosa manusia. Kesucian Allah Bapa membuatnya tidak bisa memandang anak yang berdosa. Allah harus memalingkan wajahnya sehingga persekutuan yang dalam antara Bapa dan anak harus terputus sesaat. Sebagai gambaran bahwa jika Anda dalam kesulitan apapun, jangan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, kerelaan Yesus untuk ditinggalkan Bapa. Mazmur 22 mencatat ekspresi nubuatan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus di atas kayu salib. Yesus rela bukan karena Bapa ingin meninggalkan atau karena Yesus layak ditinggalkan, tetapi demi menanggung dosa semua manusia. Seharusnya manusialah yang binasa, yang ditinggalkan, yang terpisah dari Allah. Tetapi Yesus menjadi tumbal atas hukuman yang seharusnya ditanggung manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah suatu kekalahan dan hal yang sia-sia, justru itulah kemenangan. Kalau Yesus lari dan tidak mati di salib, itulah kegagalan. Selanjutnya, demi menebus dosa manusia, salib adalah bukti kekuatan. Yesus menanggung segala kutuk akibat dosa sebagai korban, bukan karena kelemahan dirinya sebagai manusia. Salib adalah bukti keberhasilan penebusan dosa, bukan kegagalan. Kalau Yesus mau, ia tidak perlu ke kayu salib. Ia tidak mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan manusia.
atau kewajiban untuk menjadi tumbal atas dosa, tetapi kerelaan dan kesediaannya untuk menuju salib menunjukkan betapa besar cinta kasihnya. Jadi saudara-saudara, jika manusia yang berdosa mencoba untuk menebus dosanya sendiri, maka apa yang dihasilkannya hanya dosa yang menjadi tambahan atas dosa. Seperti pakaian putih yang dicuci di air kotor. Pakaian putih itu tampak bersih, tetapi sebenarnya tidak bersih. Hanyalah kotoran yang merata. Tetapi kebeningan dan kebersihan dari warna putih tersebut sudah berubah. Manusia akan tampak baik, tampak bersih, dan tampak benar. Tetapi itu hanyalah karena pemerataan dosa. Banyak orang yang mati tersalib pada zaman itu. Bukan hanya karena Yesus memilih cara yang manusiawi untuk mencabut nyawanya. Ia memilih jalan salib dengan cara tumpah darah, dengan lambung yang ditusuk tombak. Namun inti yang terpenting adalah kerelaan Yesus memberikan hidupnya. Selama di atas kayu salib, tidak ada satupun kata kutuk yang keluar dari mulutnya. Malah sebaliknya Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menunjukkan cinta kasihnya yang luar biasa. Sebelum Yesus mati, ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus berkuasa atas hidup dan dialah hidup. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus tanpa kerelaan dia memberikannya. Dan dia memberikan hidupnya bagi kita dengan sukarela. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak ada yang mencabut nyawanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa langsung dengan sukarela. Tidak semua orang dapat mengerti makna salib, apalagi saudara-saudara kita yang sebelah sono, yang namanya kiai ustadz itu, walaupun doktor nggak nyambung karena teologi kekristenan itu rumit sekali. Maka bersyukurlah jika kita boleh percaya kepada keajaiban karya salib Yesus. Yesus bukannya tidak berdaya, namun dia rela menerobos masuk ke dalam kematian untuk menyelesaikan seluruh pertarungan, supaya manusia yang percaya boleh didamaikan dengan Bapa di sorga. Dia berseru, "Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Supaya kita yang berdosa setelah didamaikan dapat berseru, "Bapa, terima kasih." Jadi kita berterima kasih. Maka jika kita berkata kita adalah pengikut Kristus dan kita sudah dimerdekakan dari dosa, mengapa hidup kita masih kita permainkan? Jangan meninggalkan Tuhan atau menjual Tuhan dengan berbagai alasan. Ketika permasalahan datang, yang bisa kita lakukan sebagai rasa syukur kita adalah membayar dengan kesetiaan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus ditinggalkan supaya kita ditemukan. Yesus mati supaya kita hidup. Renungan khutbah ketika salib yang merupakan lambang kekristenan dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang yang tidak mengerti makna salib, maka kita tidak perlu menjadi marah apalagi sampai ikut mengutuk. Karena salib hanyalah sebuah jalan yang Yesus pilih. Namun itu bukan esensinya. Yang terpenting adalah pengorbanan Yesus yang tidak berdosa, rela menjadi tumbal atas dosa manusia supaya kita bisa diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Yesus tidak lagi mati, namun dia sudah bangkit dan naik ke sorga, hidup selama-lamanya. Maka kita ketika melihat ornamen salib, baik yang ada ornamen Yesus maupun yang tidak ada Roh Kudus yang berdiam di sana. Jangan kita menyembah salib atau berdoa memohon kepadanya. Ejekan dan hinaan yang terbesar atas salib adalah ketika orang percaya yang sudah memahami makna salib namun tidak mensyukurinya dan tidak menjalani hidupnya dengan taat kepada perintah Allah, karena Roh Kudus berdiam di dalam diri orang-orang percaya, bukan di dalam salib. Jadi kalau si somat menghina salib, ya karena kebodohannya, menunjukkan dia benar-benar tidak mampu berpikir waras dengan menghina salib. Dan siapa saja yang menghina salib sudah banyak korban dari saudara. Walaupun di sana bukan, di situ bukan Tuhan Yesus dan salib itu bukan
bukan Roh Kudus. Ya. Kalau salib di belakang saya ini hanyalah kayu yang dibuat palang seperti itu. Jadi tidak perlu marah kepada tomat yang hina Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah membuka hati kami untuk firman-Mu.